Mendekati pelaksanaan pemilihan wali kota Surabaya, suhu politik di kota tersebut kian memanas. Bahkan dua kubu tim sukses pasangan calon maupun simpatisan mereka saling mengadu ke Badan Pengawas Pemilu Kota Surabaya terkait indikasi dugaan pelanggaran selama masa kampanye ini. Menjelang pelaksanaan pilkada di kota Surabaya, Bawaslu Surabaya banjir laporan atas dugaan pelanggaran kampanye oleh dua paslon calon wali kota Surabaya, baik nomor urut 1 maupun paslon nomor urut 2. Seperti laporan warga Jambangan Surabaya yang melaporkan telah menemukan pelanggaran kampanye, yakni temuan bagi-bagi sembako dan sarung terdapat stiker foto paslon nomor 2 Mahfud Arifin dan Mujiaman. Selain itu, ada warga yang melaporkan tim paslon 2 yang meminta KTP warga untuk ditukarkan sembako dan uang. Temuan kami di lapangan, utamanya mengenai satu tempat yang sebetulnya tidak ada kaitannya dengan kampanye, tapi dipergunakan membodohi masyarakat, yaitu mereka itu mengumpulkan KTP. Dijanjikan ada sembako. Nah, ini ada gambarnya paslon. Kami sudah ke Bawaslu untuk menyampaikan laporan. Pertama, kejadian di daerah Pagesangan di Gang 3A. Tadi sudah diterima dan alhamdulillah oleh Bawaslu Kota. Itu paslon gambar paslon nomor berapa, Pak? Paslon nomor 2. Sementara itu, sejumlah pengacara yang tergabung dalam tim advokat paslon nomor 2 melaporkan temuan alat peraga kampanye atau APK. Terdapat foto Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini di baliho paslon 1 Eri Armuji di 14 titik. Menurut mereka, temuan tersebut sudah melanggar karena Wali Kota sendiri belum cuti atau mengundurkan diri tetapi ikut terlibat dalam kampanye. Kami dari tim advokasi pasangan calon nomor urut 2 dan tim kampanye pasangan calon nomor urut 2 ini mengadukan tentang adanya pelanggaran norma ya, yang dilakukan oleh satu Bu Risma selaku ASN, pejabat publik, selaku wali kota, dan Pak Adi Sutarwiono, ketua tim kampanye pasangan calon nomor 1 dalam Pilwali Surabaya 2020. Terhadap pemasangan baliho-baliho atau backdrop yang di jalan-jalan itu, di situ masih mempergunakan jabatannya sebagai wali kota Bu Risma. Nah, ini yang jadi persoalan, dan belum mengundurkan diri ya. Iya, belum mengundurkan diri atau kalau dia memang jadi juru kampanye dari pasangan nomor 1, ya mengundurkan diri dulu lah. Sementara itu, Komite Independen Pemantau Pemilu atau KIPP Jawa Timur juga mengajukan laporan ke Bawaslu Surabaya. Dalam laporannya, KIPP Jawa Timur menilai selama ini Risma dalam kapasitas dan kewenangannya sebagai Wali Kota Surabaya melakukan perbuatan atau kebijakan yang menguntungkan dan mengarah pada keberpihakan kepada pasangan calon nomor urut 1 Eri Cahyadi dan Armuji. KIPP Jawa Timur mengacu pada pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang melarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, baik di daerah sendiri maupun di tempat lain dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon hingga dengan penetapan pasangan calon terpilih. Pelanggaran pertama yakni penggunaan Taman Harmoni Keputih Surabaya yang merupakan fasilitas Pemkot Surabaya sebagai tempat kegiatan penyerahan rekomendasi oleh partai politik pendukung pasangan calon Eri Cahyadi dan Armuji. Kebijakan wali kota ya yang kami kaji ya, kami simpulkan bahwa mengistimewakan atau menguntungkan salah satu pasangan calon. Contoh misalkan adalah pemberian rekomendasi dari partai pengusung ya PDIP kepada calon Eri Cahyadi dan Armuji, yang mana itu dilaksanakan di Taman Harmoni. Kita ketahui bahwa bersama Taman Harmoni adalah
aset pemerintah ya kan. Di sini bagaimana seorang Risma ya selaku wali kota Surabaya justru memfasilitasi ya yang harusnya itu sebagai aset pemerintah, fasilitas pemerintahan kota Surabaya itu dipergunakan untuk politik praktis ya kan. Di sisi lain, Ketua Bawaslu Kota Surabaya Muhammad Adil Akbar mengaku masih akan mempelajari laporan dari KIPP Jawa Timur. Bersama komisioner yang lain, Bawaslu akan melakukan rapat untuk menentukan apakah ada pelanggaran atau tidak. Lanjut atau langkah selanjutnya seperti apa? Ya, tidak lanjutnya itu. Jadi kita rapatkan dulu, kita bicara dengan anggota yang lain, kita plenokan. Mas, terkait yang laporan kemarin apakah sudah ada tindak lanjut atau bagaimana? Yang mana ini? Wakil soalnya. Yang dari advokat. Oh ini, baru melengkapi itu orangnya tadi baru lewat. Suhu politik menjelang Pil Wali Kota Surabaya boleh memanas. Namun hati dan pikiran dari kedua kubu yang bertarung dalam pemilihan, baik tim sukses maupun simpatisan mereka haruslah tetap dingin. Supaya pelaksanaan pilkada di Kota Surabaya dapat berjalan dengan lancar, aman, dan tentram. Sehingga ketenangan di segala aspek kehidupan di kota ini dapat tetap terjaga. Tim Liputan, Surabaya TV.